Dan pas diperiksa, mereka menemukan bagian tubuh manusia yang sudah nggak lengkap. Cuma tinggal bagian badannya aja. Kepalanya hilang, kedua tangannya hilang, dan kakinya juga udah hilang. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus tentang hilangnya sepasang orang tua yang sangat baik dan perhatian pada anak-anaknya secara misterius saat mendekati perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau 4th of July. Beberapa hari kemudian, mereka ditemukan sudah termutilasi dan tinggal potongan tulang yang hancur karena dibakar dalam suhu yang sangat tinggi. Kematian mereka rupanya ada kaitannya dengan kesuksesan sang anak yang mungkin membuat semua orang iri pada keluarga mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus mengerikan kematian sepasang suami istri karena kabar kesuksesan sang anak. Kita mulai kasus ini dari latar belakang sepasang suami istri yang sangat dicintai oleh komunitasnya di Dane County, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Mereka adalah Bart Halderson yang lahir pada tanggal 14 Mei 1971 dan berusia 50 tahun saat kejadian. Sementara istrinya bernama Krista Ray Frater yang lahir pada tanggal 25 Januari 1968 dan berusia 53 tahun saat kejadian. Mereka sama-sama berasal dari negara bagian Wisconsin, namun beda kota. Setelah Krista lulus dari Madison East High School pada tahun 1986, maka dia masuk ke University of Wisconsin-Madison yang terletak di kota Madison untuk berkuliah. Karena Bart lebih muda 3 tahun daripada Krista, maka Bart baru lulus dari Valdez High School pada tahun 1989 dan dia pun masuk juga ke University of Wisconsin-Madison. Di kampus inilah mereka berkenalan untuk pertama kalinya. Bart yang saat itu baru masuk kuliah menjadi adik tingkatnya Krista. Singkat cerita, mereka cocok, berpacaran, lalu mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 30 Juli 1994. Dan mereka pindah ke Dane County. Dari pernikahan itu lahirlah 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Mitchell Halderson yang lahir pada tahun 1997, sementara anak kedua mereka bernama Chandler Halderson yang lahir pada tahun 1998. Jadi memang anak pertama sama anak kedua ini nggak jauh beda umurnya. Keluarga Halderson juga memelihara 2 ekor anjing yang sudah dianggap mereka sebagai keluarganya sendiri yang diberi nama Izzy dan Rizzo. Mereka juga senang berkumpul dengan teman-teman dekat, suka menghabiskan waktu untuk menonton pertandingan bola, dan juga suka menonton berbagai konser artis di alun-alun kota. Bart memiliki keahlian dalam bermain golf dan juga ahli dalam pertukangan, sehingga dia lebih suka merenovasi rumah atau tempat tinggal mereka tanpa memanggil atau menyewa tukang bangunan. Sementara Krista punya keahlian dalam kerajinan tangan, memasak, dan mendekorasi interior rumah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Bart bekerja sebagai akuntan bersertifikat untuk sebuah perusahaan besar, sementara Krista bekerja sebagai asisten administrasi sebuah perusahaan otomotif. Diketahui kalau Bart dan Krista adalah orang tua yang sangat baik dan perhatian pada kedua anaknya, guys. Meskipun punya banyak kegiatan di luar rumah, tapi dari dulu mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan kedua anaknya di rumah. Mereka lebih suka memasak bersama dan selalu melibatkan kedua anaknya dalam kegiatan apapun. Bart dan Krista juga jarang banget memarahi Mitchell dan Chandler kalau 2 anak itu buat salah. Tapi mereka lebih suka ngasih pengertian kalau apa yang mereka buat itu salah dan memperingatkan untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi memang pola asuh yang diterapkan sama Bart dan Krista lebih lembut tapi tetap tegas. Bukan kayak kita-kita ini yang dididik pakai cara di zaman VOC. Pokoknya selama lebih dari 20 tahun, Bart dan Krista nggak pernah kesulitan menangani kedua anak laki-laki mereka. Dan 2 anak laki-laki itu juga terlihat sangat patuh dan bahagia punya orang tua seperti Bart dan Krista. Pokoknya keluarga Halderson dianggap berhasil mendidik kedua anak mereka dengan sangat baik. Sehingga Mitchell setelah lulus kuliah bisa bekerja di perusahaan IT terkemuka di Wisconsin dan menerima gaji yang sangat tinggi setiap bulannya. Sementara Chandler juga nggak kalah sukses dengan kakaknya. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Madison Area Technical College pada tahun 2019 dan berhasil diterima bekerja di SpaceX. Tahu kan SpaceX? Perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat punyanya Elon Musk. Nah, dia keterima kerja di situ tuh. Orang tua mana yang nggak bangga coba? Karena adanya kabar kalau Chandler keterima kerja di SpaceX, para tetangga jadinya pada tahu dan orang-orang di komunitas itu juga pada senang dengan pencapaian yang diraih sama Chandler. Soalnya sebelum dia keterima kerja di SpaceX,
Chandler juga sudah dikenal orang-orang sebagai anak yang pekerja keras. Jadi selama dia kuliah, Chandler bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya sendiri dan gak mau lagi ketergantungan sama orang tuanya. Dia juga pernah bekerja sebagai penyelam scuba untuk kantor kepolisian setempat, bahkan selama dia menunggu panggilan kerja di SpaceX, dia juga kerja di perusahaan asuransi sebagai sales atau marketing agent. Nah, rencananya setelah dia keterima kerja di SpaceX nanti, dia akan pindah ke negara bagian Florida dan bakal menyewa apartemen sendiri karena salah satu lokasi perusahaan SpaceX yang bertugas untuk meluncurkan roket adanya di Florida. Jadi dari giatnya Chandler kerja dan cari uang sendiri selama kuliah, nggak heran lah kalau dia dapat rejeki yang lebih bagus lagi sampai-sampai keterima di SpaceX kan. Makanya seluruh orang-orang yang tinggal dekat dengan keluarga Halderson ikut bangga juga nih karena Bart dan Krista berhasil mendidik dan membesarkan dua anak laki-lakinya sampai mereka sukses. Di tengah-tengah berita bahagia yang mengelilingi keluarga Halderson akan keberhasilan kedua anaknya, ada satu kejadian yang bakal membuat seluruh penduduk kaget dan ketakutan. Sebab Bart dan Krista tiba-tiba aja menghilang tanpa kabar. Di pagi itu, hari Jumat, semua orang masih harus kerja termasuk Bart dan Krista. Tapi manajer di perusahaan otomotif tempat Krista kerja mulai bingung nih, karena sudah jamnya masuk kerja, tapi Krista belum juga datang. Dia tunggu-tunggu setengah jam sampai 1 jam, nggak ada juga Krista muncul. Nah, manajernya merasa aneh kan, karena Krista sama sekali nggak pernah ngajukan cuti tanpa ngomong dulu sama atasannya, dan selama ini Krista juga nggak pernah telat kalau masuk kantor. Tapi kali ini Krista sama sekali nggak muncul, dan handphonenya juga udah nggak bisa dihubungi lagi. Manajernya ini bernama Daniel. Selain sebagai manajer di kantor, Daniel juga rupanya sebagai sahabat Krista di luar kantor. Wajar kalau Daniel panik kan. Karena nggak ada kabar, maka pergilah dia jemput istrinya lalu menuju ke rumahnya Krista di siang harinya. Sesampainya di depan rumah, diketuk-ketuklah pintunya. Tapi dari dalam nggak ada siapa-siapa yang menjawab. Padahal Daniel sempat ke arah garasi rumah nih. Dan dia ngelihat mobilnya Bart dan Krista masih terparkir rapi di dalam garasi. Makin aneh kan dirasa. Jadi dia pergilah ke belakang rumah untuk cari penghuninya. Kemana sih kok mobilnya masih ada, tapi mereka nggak masuk kerja. Rupanya sampai di belakang rumah, mereka ketemu sama Chandler yang keluar dari pintu belakang rumah cuma memakai handuk di pinggang karena dia baru selesai mandi. Jadi ditanyalah ke Chandler, "Dek, kok di rumah kayaknya nggak ada orang, mamamu juga nggak kerja, mereka pada kemana?" Di saat itulah Chandler ngomong ke Daniel, kalau ayah dan ibunya lagi pergi ke kabin milik keluarga karena ada keadaan darurat di sana, katanya gitu. Jadi keluarga Halderson punya sebuah kabin tua yang jaraknya 300 km dari rumah mereka. Kabin tua itu warisan turun-temurun dan dipakai setiap kali mereka pergi berlibur ke sana untuk berburu dan memancing di sekitar danau belakang kabin. Dan diketahui kalau memang Bart dan Krista senang menghabiskan waktu mereka berdua di kabin itu. Jadi Chandler bilanglah sama Daniel kalau mereka kemungkinan agak lama di sana om, sampai hari Minggu. Soalnya kan hari Minggu 4th of July om, dan mereka mau nonton parade di kota White Lake. Jadi Daniel masih bingung kan, kalau Bart dan Krista pergi sejauh itu, kenapa mobilnya masih ada di garasi? Maka Chandler menjelaskan kalau ayah dan ibunya numpang di mobil orang yang mau ke sana juga. Tapi Chandler juga nggak tahu nih mobil siapa yang ditumpangi ayah sama ibunya. Mendengar pernyataan dari anaknya Krista, maka Daniel kayak maklum aja kan. Oh, pantas aja dia belum nelpon dari pagi, ternyata buru-buru toh. Dan dia pun terima-terima aja nih informasi kalau Bart dan Krista mau nunggu sampai hari Minggu buat nonton parade. Pulanglah dia dari sana. Beberapa hari kemudian Daniel mulai bingung lagi, soalnya Krista sama sekali nggak ngasih kabar ke dia. Kan harusnya Krista mesti izin kan kalau nggak masuk kerja pas hari Jumat itu. Ini ditunggu sampai hari Minggu, Krista masih aja nggak ada kabar. Jadi Daniel hubungilah Chandler lagi untuk nanya, Krista ada kasih kabar nggak ke anaknya? Di saat itu Chandler bilang ke Daniel kalau ibunya sudah kirim SMS ke dia bahwasanya mereka akan pulang di hari Minggu malam dan pasti hari Senin bakal masuk kerja lagi kok om, katanya gitu. Memasuki tanggal 5 Juli 2021 di Senin pagi, lagi-lagi Krista nggak masuk kerja dan dia sama sekali nggak ngasih kabar. Hari-hari berikutnya di hari Selasa dan hari Rabu, Krista juga masih nggak ada masuk kerja dan nggak ada kabar juga sama sekali. Nah Daniel serta rekan-rekan kerjanya Krista di kantor makin ngerasa ada yang aneh nih. Sebab nggak mungkin Krista nggak balik-balik dari kabin sementara dia harus kerja kan. Belum lagi sebenarnya di hari Minggu sebelumnya, Daniel tahu kalau Krista punya janji temu yang sangat penting dengan seorang dokter. Tapi pas dikonfirmasi ke dokternya, katanya Krista juga nggak datang.
Nah, hal-hal penting kayak pekerjaan sama janji temu dokter kayaknya nggak mungkin ditinggal gitu aja sama Krista tanpa adanya konfirmasi. Jadi Daniel telepon lagi lah si Chandler ini untuk memerintahkan agar Chandler segera membuat laporan orang hilang ke polisi. Dan di saat itulah, tanggal 7 Juli 2021, Chandler baru melaporkan orang tuanya hilang atas dasar suruhan dari Daniel. Laporan itu diajukan 5 hari setelah Bart dan Krista terakhir terlihat. Setelah menerima laporan orang hilang dari Chandler, maka penyelidikan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian. Di saat itu Chandler sebagai saksi pelapor dimintai keterangan oleh polisi dan dia menjelaskan hal yang sama kayak yang dia jelasin ke Daniel, bahwa orang tuanya pergi di tanggal 2 Juli pagi hari dengan menumpang mobil orang lain yang nggak tahu mereka itu siapa dan pergi ke kabin untuk menginap sampai di hari Minggu. Dan di hari Minggu pagi itu, mereka bakal berangkat ke kota White Lake untuk menonton parade perayaan Hari Kemerdekaan Amerika. Chandler juga memberitahu polisi letak kabin keluarga mereka dan mengizinkan polisi untuk masuk serta melihat-lihat ke dalam kabin itu. Jadi di hari itu juga, polisi mendatangi rumah keluarga Halderson dan melakukan pemeriksaan awal. Dari pemeriksaan sementara, keadaan rumah itu normal, nggak ada yang tampak aneh, semua perabotan masih rapih pada tempatnya, dan nggak ada jejak-jejak mencurigakan. Keesokan harinya, polisi baru mendatangi kabin keluarga Halderson untuk memeriksa keadaan di sana. Rupanya waktu polisi sampai di kabin dan melihat-lihat isi kabin untuk melakukan pemeriksaan, bukan cuma mereka aja yang datang ke sana. Mitchell, anak pertamanya juga datang ke sana sama pacarnya, dan dia rela melakukan perjalanan sejauh 300 km untuk mencari keberadaan orang tuanya. Soalnya dia juga bingung nih, kok tiba-tiba orang tuanya hilang dari rumah. Tapi sayangnya pencarian hari itu nggak membuahkan hasil karena Bart dan Krista nggak ditemukan. Cuma waktu kabin itu diperiksa, polisi nggak menemukan adanya tanda-tanda kedatangan manusia di sana. Nggak ada bahan makanan atau sisa sampah makanan, nggak ada koper, nggak ada tas yang tertinggal, kabinnya juga masih berdebu belum dibersihkan, dan nggak ada tanda-tanda aktivitas manusia baru-baru ini. Jadi keterangan yang disampaikan Chandler kalau orang tuanya ke kabin agak membingungkan kan. Sementara polisi dan Mitchell sibuk cariin orang tuanya di sekitar kabin, Chandler yang ada di rumah mulai datangin rumah tetangga satu persatu dan mengetuk pintu mereka untuk nanyain apakah mereka pernah lihat ayah dan ibunya baru-baru ini. Bukan cuma tetangga aja yang dikabarin kalau orang tuanya hilang, Chandler juga manggil wartawan untuk menyebarkan kabar hilangnya Bart dan Krista. Sehingga kabar itu langsung tersebar luas dan penduduk di komunitas itu yang kenal dengan Bart dan Krista banyak yang kaget guys. Selama wawancara sama wartawan, Chandler masih menceritakan hal yang sama yang kayak dia jelaskan ke Daniel dan polisi. Kalau orang tuanya pergi liburan ke kabin dan hari Minggu mau ke kota White Lake untuk nonton parade kemerdekaan. Tapi setelah mengamati wawancara Chandler di berita yang beredar, polisi mulai sadar ada sesuatu yang janggal pada keterangannya Chandler. Jadi waktu polisi memvalidasi informasi parade Hari Kemerdekaan di kota White Lake, rupanya petugas diberitahu kalau parade itu dilaksanakan pada hari Sabtu di tanggal 3 Juli 2021, bukan di hari Minggu tanggal 4 Juli. Nah, Chandler kan kemana-mana bilang kalau ayahnya sama ibunya pergi ke White Lake di hari Minggu pagi buat nonton parade. Sementara pas dicek lagi di kabin, polisi juga nggak nemuin adanya aktivitas manusia di sana. Jadi polisi kayak mikir, Chandler harus kita selidiki nih. Jadi mulailah para detektif turun ke lapangan untuk menyelidiki aktivitas Chandler selama orang tuanya hilang. Dan mereka mendapatkan informasi penting dari orang terdekatnya Chandler yang ngeliat dia lagi sibuk di hari-hari saat Bart dan Krista menghilang. Orang ini adalah ibu dari pacarnya Chandler sendiri. Jadi Chandler punya pacar yang namanya Catherine Melander dan mereka sudah menjalani hubungan selama 2 tahun. Nah, ibunya Catherine inilah yang memberi keterangan pada polisi bahwa di tanggal 4 Juli 2021, Catherine bersama ayah, ibu, dan keluarganya yang lain lagi kumpul keluarga dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di rumah peternakan keluarga Catherine. Dan rupanya Chandler juga ikut dalam acara kumpul keluarga itu. Selesai acara, mereka pulanglah masing-masing. Tapi besoknya di tanggal 5 Juli 2021, Chandler nelpon ibunya Catherine untuk minta izin mau kembali lagi ke rumah peternakan. Kan di rumah situ ada kolam renangnya. Jadi Chandler katanya mau berenang di kolam renang situ. Diizinkanlah sama ibunya Catherine. Tapi pas di sore hari, ibunya Catherine datang juga ke rumah peternakan miliknya sendiri dan di sana dia memperhatikan kalau kolam renang di rumahnya belum dipakai sama Chandler karena penutup kolam otomatisnya masih ketutup rapat dan belum dibuka sama si Chandler. Cuma Chandler lagi nggak ada di sana nih.
Dia nggak tahu juga Chandler di mana pada saat itu. Tapi yang pasti, di belakang rumah peternakan itu, dia ngelihat ada mobilnya Chandler terparkir di sana dengan pintu bagasi mobil yang terbuka lebar. Lagi-lagi Chandler masih nggak kelihatan kan? Dan mungkin aja Chandler ini masuk ke dalam hutan. Soalnya di belakang rumah itu memang merupakan area hutan lebat. Meskipun ibunya Catherine sempat berpikir aneh, tapi dia tetap nggak mau nih ngurusin urusannya Chandler, dan dia nggak mau repot-repot juga nanyain Chandler ngapain aja selama di sana. Tapi beberapa hari kemudian, setelah dia mendengar kabar orang tuanya Chandler yang hilang, dia langsung teringat lagi sama kedatangan Chandler ke rumahnya, dan dia pun mulai curiga. Inilah makanya dia berani ngasih tahu ke polisi. Setelah mendengar keterangan ibunya Catherine, maka polisi langsung pergi ke rumah peternakan itu dan mendatangi area hutan di belakang rumah untuk mencari petunjuk. Dan benar aja, pas polisi lagi menyisir area belakang rumah, mereka ngelihat ada bagian rumput yang sudah ngeleot. Apa ya istilahnya? Kayak rebah gitu, kayak abis diinjak sama orang atau dilewati manusia. Karena laporan ibunya tadi bilang Chandler nggak kelihatan di sekitar rumah, jadi mereka ikutilah jejak rumput yang udah ngelayot itu kan. Pas diikuti, benar aja polisi mencium bau yang nggak sedap di bawah tumpukan ranting kayu, dan pas diperiksa, mereka menemukan bagian tubuh manusia yang sudah nggak lengkap. Cuma tinggal bagian badannya aja. Kepalanya hilang, kedua tangannya hilang, dan kakinya juga udah hilang. Petugas juga menemukan ada 2 luka tembakan di punggung korban yang diduga menjadi penyebab meninggalnya korban. Tapi pertanyaannya, ini bagian tubuh milik siapa? Jadi bagian tubuh ini dibawalah ke rumah sakit untuk dilakukan tes DNA. Meskipun hasilnya belum keluar, tapi polisi sudah yakin kalau potongan jenazah ini adalah Bart Halderson, bapaknya Chandler yang hilang. Karena mereka menemukan bagian tubuh manusia di sekitar properti itu, maka di sekelilingnya juga ikut dicari kan. Dan polisi menemukan ada beberapa benda tajam dengan bercak darah sengaja disembunyikan di dalam drum tua di sekitar properti milik keluarganya Catherine. Petugas juga menemukan ada senjata yang disandarkan ke dinding di dalam gudang bagian belakang, yang mana keluarga Catherine mengaku nggak punya senjata kayak gitu, Pak. Karena korban ditembak 2 kali, jadi polisi yakinlah kalau senjata inilah yang digunakan untuk membunuh korban. Pas diselidiki, rupanya senjata ini seharusnya dimiliki oleh anggota militer. Tapi kan Chandler bukan anggota militer, dan akhirnya diketahuilah kalau senjata itu punya Andrew, temannya Chandler yang pernah bertugas di Angkatan Darat Amerika. Andrew bilang ke polisi kalau dia memberikan senjata itu ke Chandler sebulan sebelumnya dengan alasan Chandler pengen banget punya senjata dari Angkatan Darat. Tapi dia nggak paham juga nih saat itu senjatanya mau diapakan sama si Chandler. Karena adanya penemuan ini, polisi mulai ada gambaran kalau sebenarnya Bart dan Krista nggak pernah pergi ke kabin keluarga, tapi mereka dibunuh. Cuma yang masih bikin polisi bingung, keberadaan Krista masih belum diketahui guys. Dan polisi juga menduga kalau Krista sudah pasti meninggal. Soalnya Bart aja dimutasi segitunya kan. Dan satu-satunya orang yang mereka curigai adalah Chandler, anak bungsu yang sangat sukses kebanggaan keluarga Halderson. Maka sejak penemuan itu, di tanggal 9 Juli 2021, Chandler dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor polisi, Chandler yang diinterogasi petugas diminta untuk menjelaskan cerita versinya tentang kepergian orang tuanya. Pada dasarnya Chandler konsisten nih menyampaikan cerita yang sama yang sudah dia jelaskan tadi kan. Dan disinilah polisi tahu kalau Chandler bohong. Cuma di saat itu polisi belum ngasih tahu alasan kenapa polisi nggak percaya sama ceritanya Chandler. Polisi masih belum kasih tahu nih kalau potongan tubuh orang tuanya sudah ditemukan. Tapi polisi bilanglah sama Chandler, kami tahu kalau kamu bohong, jadi kami kasih kesempatan buat jujur aja. Apa yang sudah terjadi sama orang tuamu? Rupanya setelah ditekan begitu, Chandler menolak untuk berbicara dan minta supaya diwakilkan oleh pengacara. Karena Chandler nggak mau ngomong apa-apa, terpaksalah polisi memborgol tangannya dan Chandler resmi ditangkap. Dan untuk sementara dia ditangkap bukan atas pasal pembunuhan ya, tapi masih atas pasal memberikan keterangan palsu pada polisi sehingga dia tetap ditahan di kantor polisi. Barulah pas hasil DNA keluar pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan korban adalah bapaknya Chandler sendiri, maka sejak saat itu Chandler dijadikan tersangka pembunuhan, penyembunyian mayat, serta penghilangan barang bukti. Setelah Chandler ditahan, maka pihak kepolisian langsung mengeluarkan surat perintah penggeledahan rumah keluarga Halderson. Sesampainya mereka di sana, sebenarnya rumah itu masih tampak bersih dan nggak mencurigakan sama sekali.
Tapi setelah diteliti dan beberapa barang dibongkar, polisi menemukan ada handphonenya Krista yang terbungkus aluminium foil seperti sengaja disembunyikan. Nah, keterangannya Chandler yang bilang ke Daniel kalau ibunya sempat kirim SMS ke dia akan pulang, langsung terbantahkan nih. Nggak mungkin kan ibunya kirim SMS sementara HP ibunya masih di rumah. Dan bukti yang paling mengejutkan petugas, di bagian basement rumah, kelihatannya masih bersih nih. Pas cairan luminol disemprotkan ke lantai dan lampunya dimatikan, lantainya bersinar yang menandakan adanya jejak darah yang sudah dibersihkan pelakunya. Karena kecurigaan pada Chandler semakin jelas, pacarnya yang bernama Catherine dipanggil polisi juga untuk dimintai keterangan. Kaget kan dia kalau Chandler dicurigai sebagai pembunuh orang tuanya sendiri. Jadi pas ditanya ke Catherine, dia tahu apa enggak nih kalau Chandler ngebunuh orang tuanya. Catherine kaget juga dan dia menyangkal sudah tahu tentang perbuatannya Chandler. Bahkan dia nggak percaya kalau pacarnya tega ngebunuh orang tuanya. Dia bilang, "Pak, setahu saya hubungan Chandler sama orang tuanya baik-baik aja kok Pak. Mereka nggak pernah ribut-ribut dan nggak pernah bermasalah." Jadi Catherine juga bilanglah ke polisi kayaknya nggak mungkin kalau Chandler mau ngerusak kesuksesan dan masa depannya dengan ngebunuh orang tuanya. Kan dia sudah keterima di SpaceX, pencapaian gede banget loh itu Pak. Jadi Catherine tetap nggak percaya nih. Cuma dia tetap kooperatif kerjasama dengan polisi sehingga dia memperbolehkan polisi memeriksa dan mengunduh semua data riwayat percakapan dengan Chandler. Catherine juga memberikan keterangan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, hari di mana ibunya Chandler dilaporkan tidak masuk kerja, Catherine sempat dimintai Chandler datang ke rumahnya untuk membawakan perlengkapan pembersih lantai. Tapi dia juga nggak paham nih kenapa Chandler repot-repot nyuruh Catherine bawain ke rumahnya. Padahal Chandler kan pasti juga punya di rumahnya situ. Setelah polisi mengunduh semua data di handphonenya Catherine, rupanya masih ada satu yang mau ditunjukin sama Catherine yang bakal jadi terobosan besar bagi polisi mengungkap kasus ini. Jadi Catherine ngasih lihat ke polisi sebuah screenshot atau tangkapan layar dari aplikasi Snapchat yang memperlihatkan lokasi keberadaan Chandler yang dinamakan Habi pada tanggal 3 Juli 2021. Jadi di Snapchat ini ada fitur live location yang bisa di-share ke pasangan atau orang lain guys, dan kapanpun bisa di-tracking kan. Kenapa Catherine sempat-sempatin screenshot lokasinya Chandler waktu itu? Soalnya Chandler ini pernah ketahuan selingkuh, jadinya mereka bersepakat untuk selalu membagikan live location supaya setiap saat mereka bisa saling tahu nih keberadaan mereka masing-masing. Awalnya di hari itu Chandler ngakunya kalau dia lagi ada di rumah aja dan melakukan beberapa pekerjaan penting dengan kedua orang tuanya. Tapi karena Catherine ngelihat lokasinya Chandler ada di dekat sungai Wisconsin yang lumayan jauh dari rumahnya, maka Catherine screenshot lah lokasinya dan nantinya bakal digunain buat mengkonfrontasi Chandler karena dia bohong kan. Soalnya dia sempat curiga nih kalau Chandler selingkuh lagi. Rupanya hasil screenshot inilah yang menarik perhatian polisi, soalnya polisi tahu kalau bagian tubuh lain ayahnya Chandler masih hilang dan ibunya juga masih hilang. Bisa jadi ada barang bukti lain yang dibuang di sana juga. Apalagi pas diselidiki lebih dalam, sungai ini merupakan sungai yang sering banget dikunjungi Chandler untuk berenang sama teman-temannya dulu. Pergilah polisi ke lokasi sungai yang sesuai dengan map di Snapchat tadi. Rupanya polisi menemukan sepasang potongan kaki manusia yang dibuang begitu aja di pinggir sungai dan diketahui kalau kaki itu milik seorang wanita. Penemuan bagian tubuh ini langsung dikirim untuk dilakukan tes DNA. Sementara menunggu hasil tes DNA-nya keluar, polisi kembali menggeledah rumah keluarga Halderson dan menemukan sebuah pemandangan aneh di tempat perapian. Di dalam tempat perapian itu, ada potongan-potongan tulang manusia yang sudah habis terbakar menjadi abu. Potongan-potongan itu dipungut dan setelah dihitung, ada lebih dari 200 potongan tulang yang sudah patah dan nggak utuh lagi. Para ahli nggak tahu juga nih, tulang-tulang itu punya siapa. Bisa jadi punya Krista atau sekalian sudah tercampur sama punyanya Bart. Nah, tetangga juga bilang, sebenarnya mereka sudah memperhatikan bahwa ada asap yang ngepul keluar dari cerobong asap dan dari jendela rumah. Perapian itu kelihatan menyala-nyala sepanjang malam sampai dini hari di tanggal 2 Juli. Karena potongan-potongan tulang itu sudah hancur saat pembakaran dengan suhu tinggi, maka petugas sudah kesulitan nih menentukan pemiliknya siapa walaupun lewat tes DNA. Berbarengan dengan pemeriksaan tulang-tulang yang hancur itu, hasil DNA dari sepasang kaki yang ditemukan di pinggir sungai itu pun keluar dan mengkonfirmasi bahwa potongan kaki itu milik Krista, ibunya si Chandler yang masih hilang. Maka di saat inilah petugas semakin yakin bahwa setelah Chandler membunuh kedua orang tuanya, dia
tubuh kedua orang tuanya, dan dalam upaya menghilangkan jejak dan bukti pembunuhan, dia membakar potongan-potongan tubuh mereka dan bagian tubuh ayahnya dibuang ke hutan sekitar properti rumah orang tua pacarnya. Pertanyaannya sekarang, kalau hubungannya Chandler dengan kedua orang tuanya baik-baik aja dan Chandler juga pemuda yang sukses yang harusnya nggak bakal ngerusak masa depannya karena kasus kriminal, maka motifnya apa nih? Kok bisa Chandler dengan tega membunuh orang tuanya yang diketahui selalu sayang sama kedua anak laki-lakinya? Setelah semuanya semakin jelas kalau Chandler pembunuhnya, maka polisi menyelidiki kemungkinan besar motif Chandler membunuh kedua orang tuanya. Jadi diselidikilah latarnya Chandler ini dari pengakuannya sendiri dan juga keterangan orang-orang di sekitar. Jadi guys, semuanya berawal dari cerita kesuksesan Chandler yang selama ini tersebar ke lingkungan itu. Bart dan Krista kan bangga banget nih sama anak bungsunya si Chandler. Soalnya pencapaian Chandler lebih besar dan lebih banyak daripada kakaknya si Mitchell. Chandler ya sudah selesaikan kuliahnya dengan baik, pernah jadi penyelam scuba kepolisian, sudah kerja saat kuliah dan gak mau ngebebani orang tua. Bahkan dia juga keterima di SpaceX dan siap-siap mau pindah ke Florida. Jadi semua orang bangga banget lah sama si Chandler, apalagi Bart dan Krista yang jadi orang tuanya kan. Bahkan beberapa tetangga juga sempat iri sama Chandler yang menuai kesuksesan di usianya yang masih 20 tahunan. Tapi sebenarnya Bart dan Krista diam-diam sejak beberapa tahun sebelumnya merasa agak aneh sama kesehariannya Chandler. Sebab meskipun Chandler saat itu masih kuliah dan bekerja sebagai marketing agent di perusahaan asuransi, rupanya Chandler ini kerjanya cuma di kamar aja dari pagi sampai pagi dan bermain video game di depan komputernya sendiri guys. Setiap kali Chandler ditanya kenapa cuma di rumah doang, dia bilang ke orang tuanya kalau dia setiap hari belajar secara online di kampus dan melakukan penawaran asuransi pada klien lewat media sosial dan juga email. Nah, alasan Chandler sih masih masuk akal ya. Jadi dibiarinlah Chandler cuma di rumah doang selama bertahun-tahun. Tapi semakin lama Bart dan Krista ini makin curiga lagi. Soalnya Chandler sama sekali jarang keluar rumah untuk pergi ke kampus. Karena tahu kalau ayah dan ibunya curiga, maka Chandler sebisa mungkin mempertahankan kebohongannya. Dia buatlah beberapa email palsu atas nama dosennya dan membeli beberapa nomor handphone untuk dia pakai nelponin orang tuanya. Dia berpura-pura sebagai dosen untuk mengirim tugas dan rekapan nilai pelajaran ke email pribadinya sendiri dan dikirim juga ke email ayahnya. Bahkan dia juga yang angkat telepon dari ayahnya berpura-pura jadi dosen dengan suara palsu untuk konsultasi sama ayahnya si Chandler. Jadi ayahnya bisa tahu nih kalau memang Chandler belajar secara online sehingga ayahnya bisa konsultasi ke dosennya langsung kan. Padahal yang pura-pura jadi dosennya dan balasin email konsultasi serta angkat telepon ayahnya ya si Chandler sendiri. Meskipun Chandler berusaha mati-matian untuk menjaga kebohongannya di depan orang tua, pacar, tetangga, dan semua orang, tapi tetap aja orang tuanya nih bawaannya curiga terus gitu. Soalnya di usianya Chandler yang sudah 23 tahun, dia masih tinggal menumpang di rumah orang tuanya dan dia nggak bisa bayar biaya sewa kamarnya ke orang tua. Jadi biasa ada nih, sebagian orang menerapkan kebijakan bahwa anak di atas usia 18 tahun yang masih tinggal sama orang tuanya harus bayar sewa kamar atau pilihan lain keluar dari rumah dan sewa tempat tinggal sendiri kan. Termasuk keluarganya Halderson juga menerapkan peraturan kayak gitu. Jadi Chandler nih harusnya bisa bayar biaya sewa kamarnya. Tapi setiap Chandler dimintain biaya sewa kamar, Chandler selalu ngaku nggak punya uang, padahal orang tuanya tahu kan kalau dia punya beberapa pekerjaan sampingan. Belum lagi meskipun Chandler juga ngaku sudah lulus kuliah, dia sama sekali nggak pernah ikut wisuda dan ijazah kelulusannya juga nggak pernah diterima oleh Chandler sama orang tuanya. Jadi ayahnya yang makin curiga memutuskan untuk menyelidikinya secara langsung. Di tanggal 29 Juli 2021, ayahnya menelpon pihak kampus tempat Chandler belajar dan pura-pura jadi Chandler untuk nanyain jadwal mata kuliah yang sedang diambilnya kan. Waktu pihak admin ngecek, dia bilang kalau nama Chandler sama sekali nggak terdaftar di program mata kuliah manapun. Maka terkejutlah Bart karena selama ini Chandler berpura-pura kuliah padahal dia sudah gagal semester 1. Berarti kecurigaan selama ini ke Chandler benar kalau anaknya ini nggak pernah kuliah dan semua pencapaian yang dia bilang semuanya bohong guys. Pantas aja selama ini dia selalu ada di kamar dan nggak pernah keluar dari rumah. Sehingga terbongkarlah rahasianya Chandler bahwa yang dia bilang dia kerja sambil kuliah, dia kerja jadi penyelam scuba di kepolisian, dia kerja jadi marketing agent asuransi, dia lulus dari kuliah dan diterima di SpaceX, semuanya bohong guys.
Tapi anehnya walaupun Chandler sudah tersudutkan, dia masih aja ngotot nih ke ayahnya kalau dia tetap kuliah di kampus dan dia saat itu belum DO. Jadi untuk membuktikan kebenarannya, Bart mengajak Chandler untuk pergi ke kampus sama-sama dan langsung bicara sama pihak kampus tentang kelanjutan kuliahnya Chandler. Maka rencananya mereka akan pergi ke kampus di tanggal 1 Juli 2021 pada jam 3 sore. Memasuki tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 2 lewat 14 menit siang, Bart mengirim SMS ke Chandler yang masih ada di dalam kamarnya dan menginfokan kalau dia sudah siap pergi ke kampus dan tinggal nunggu Chandler aja lagi nih. Di situ Chandler panik guys, karena kebohongannya akan terbongkar hari itu juga, sehingga dia memutuskan untuk menembak ayahnya sebanyak 2 kali dari belakang dengan senjata yang dia pinjam dari Andrew, temannya yang mantan tentara angkatan tadi. Sekitar jam 5 sore, ibunya mengirim SMS ke Chandler sudah dalam perjalanan pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Pas ibunya pulang ke rumah, dia juga ditembak oleh Chandler sampai tewas di rumahnya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, maka Chandler menghabiskan waktu di malam itu untuk memotong jenazah kedua orang tuanya dan dibakar di perapian sampai keesokan paginya. Sementara tubuh ayahnya dari bagian dada sampai pinggang masih dibiarkan begitu aja guys dan disimpan dalam freezer yang ada di basement. Bahkan Chandler juga sempat belanja terpal penutup dan 1 pak es batu di toko untuk menutupi tubuh ayahnya di dalam freezer di basement itu. Di hari Senin minggu depannya, Chandler pergi ke rumah peternakan punya orang tua pacarnya untuk membuang bagian tubuh ayahnya di hutan. Setelah semuanya terungkap dan barang bukti sudah diperlihatkan di pengadilan, Chandler masih mengaku tak bersalah di depan hakim dengan alasan jenazah ibunya tidak pernah ditemukan, sehingga pengacara bilang kalau dakwaan pembunuhan pada ibunya ini nggak berlaku. Namun jaksa tetap menuntut Chandler dengan 8 dakwaan. 2 dakwaan memberikan informasi palsu tentang orang hilang, 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 2 dakwaan memutilasi mayat, dan 2 dakwaan menyembunyikan mayat. Awalnya beberapa orang juga mencurigai adanya keterlibatan Catherine pada kematian Bart dan Krista. Soalnya sehari setelah pembunuhan, seperti yang saya bilang tadi, Chandler sempat nyuruh Catherine datang ke rumahnya bawa perlengkapan pembersihan. Itulah orang-orang jadi curiga, kayaknya Catherine ini tahu kalau Chandler sudah bunuh orang tuanya. Namun setelah melewati pemeriksaan, maka Catherine dinyatakan bebas dari tuduhan keterlibatan. Pada akhirnya, juri tetap menyatakan Chandler bersalah atas semua dakwaan. Sehingga pada bulan Maret tahun 2022, Chandler Halderson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Meskipun dia terbukti sudah membunuh orang tuanya, Chandler sama sekali nggak pernah menunjukkan penyesalan dan permintaan maaf. Mitchell, sang kakak, juga menunjukkan emosinya di pengadilan. Dia bilang kalau ayah dan ibunya adalah orang yang pasti membantu kedua anaknya jika mendapat masalah. Dan mereka bukan tipe orang tua yang suka menghukum anak-anak. Dia yakin jikalau aja Chandler ini nggak nekat ngebunuh orang tuanya, pasti masalah kebohongan Chandler bisa diatasi dengan baik oleh orang tuanya. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Silahkan tuliskan semua tanggapan dan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan saya tunggu kalian semua di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa.